The Open Budget Survey is the world's only comparative, independent and regular assessment of transparency, oversight and participation in national budgets in more than 100 countries. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di podcast Fitra TV bersama saya Beta Anugrah dari Seknas Fitra. Kali ini kita akan banyak bahas tentang Open Budget Survey yang tahun kemarin baru saja diselenggarakan ya di berbagai negara. Nah, bersama saya sudah hadir di sini ada, saya panggil Teh Dede ya. Teh Dede atau Mbak Dede Krisnadianti, beliau dari International Budget Partnership Indonesia Office ya Teh ya? Iya. Dan juga ada peneliti Fitra untuk Open Budget Survey, ada Mas Lukman Hakim atau akrab disapa Mas Uki. Halo Mas, sehat Mas? Sehat. Oke. Ya, mungkin saya ingin mulai dari Mbak Dede dulu deh ya. Iya, boleh. Mbak, OBS itu sebetulnya apa sih gitu? Dan tujuan dari adanya OBS di Indonesia ya, Indonesia jadi salah satu pesertanya kan ya, melaksanakan OBS ini itu apa? Kemudian sudah sejak kapan OBS itu secara internasional ya, Mbak ya? Atau ASEAN juga diselenggarakannya gitu, Mbak. Oke. Jadi OBS ini mengukur 3 aspek utama: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Nah, khusus untuk transparansi kita menyebutnya sebagai OBI ya. BI. Open Budget Index. Gitu, Beta. Oke. Nah, untuk tujuannya sendiri lebih spesifik, mungkin untuk Indonesia misalnya atau untuk ASEAN lebih luasnya sendiri apa Teh? Sebenarnya sih ada tujuan secara general ya, tentunya ini berlaku untuk semua negara yang menjadi objek pengukuran OBS atau OBI tadi ya. Ya untuk mengukur kinerja manajemen keuangan publiknya gitu loh. Oke. Jadi memang tujuannya sangat-sangat spesifik ya. Iya. Sejak kapan Mbak OBS ini diselenggarakan? OBS sendiri sebenarnya sejak 2006 ya, Masuki ya, 2006, tapi Indonesia baru mulai 2009. Nanti mungkin Masuki bisa jelasin deh kenapa ya. Karena Masuki termasuk researcher OBS yang tetap. Gitu. Jadi sejak 2009 Indonesia baru masuk, diukur dari sejak saat itu sampai sekarang gitu loh. Setiap 3 tahun sekali kita melakukan survei OBS. Survei OBS ini ya. Kalau begitu saya mau ke Mas Uki. Mas Uki, bagaimana hasil OBS 2021 ya untuk di Indonesia, Mas? Kalau dari terima kasih banyak. Kalau dari hasil dari Open Budget Index-nya sendiri, itu Indonesia berada di peringkat ke-17 dari 200 negara ya. Itu sebenarnya sudah meningkat secara peringkat, tetapi secara skor itu masih stagnan. Masih dengan yang sebelumnya di OBI itu di 2019 itu dengan skor 70. Nah, kalau untuk skor public participation itu juga untuk partisipasi publik itu Indonesia menurun skornya dari 20 menjadi 24. Kemudian untuk skor pengawasan skornya 54. Itu juga masih agak cukup stagnan ya. Hasilnya. Sebenarnya dari ketiga hasil itu sebenarnya Indonesia itu sudah cukup bagus, paling enggak hasilnya sudah lebih bagus daripada Asia Tenggara. Filipina yang memang langganan jadi mimpin di OBI di Asia Tenggara, kali ini dia di peringkat kedua walaupun tidak jauh ya. Selain itu juga kita harus tahu kalau misalkan kemarin itu disurvei untuk tahun 2020, berarti tahun 2020 itu kan zaman masih pandemi. Itu bersyukur kalau misalkan sebenarnya kita tidak turun, karena banyak negara-negara itu ketika
pandemi itu ada beberapa negara terutama yang menutup aksesnya terhadap data informasi keuangan, termasuk juga ada proses-proses percepatan masalah partisipasi masyarakat yang biasanya menjadi lama sehingga semuanya menjadi virtual atau bahkan tidak ada partisipasi sama sekali. Tapi Indonesia tidak melakukan hal tersebut. Skornya itu tidak terlalu jauh lah dari itu. Tapi mungkin ada kandidasan lagi terkait masalah partisipasi publik ya. Tapi kalau untuk segi transparansi itu sudah sangat bagus. Komitmen Indonesia sendiri untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi ya, mudah-mudahan di OBI selanjutnya lah. Itu mudah-mudahan aja bisa lebih tinggi lagi. Semoga ya Mas ya. Kalau begitu apa rekomendasi bagi Indonesia Mas untuk 3 aspek tadi ya, transparansi, partisipasi publik dan pengawasan? Kalau dari segi transparansi sendiri sebenarnya Indonesia itu kalau dari segi legalitas hukum, maksudnya kayak dasar-dasar hukum untuk yang mendukung transparansi, pengawasan dan partisipasi publik itu sebenarnya sudah cukup bagus. Mungkin saya jelaskan satu persatu dulu agak lebih cepat aja. Kalau untuk transparansi, seluruh dokumen yang diperlukan untuk masyarakat ya ada 8 dokumen kunci yang diperiksa. Mulai dari dokumen RAPBN, dokumen APBN yang sudah ditetapkan, dokumen pertengahan tahun, kemudian ada dokumen bulanan atau 3 bulanan, terserah, yang penting dokumen periodik lah dalam 1 tahun tersebut, laporan keuangan dan hasil audit. Jadi kalau dari segi dokumen tersebut itu sudah bagus dalam hal publikasi ya. Waktunya sesuai, jadi tidak terlambat semua dipublikasikannya. Yang jadi masalah adalah dari dokumen tersebut masalah kelengkapan. Kalau dari segi transparansi, sebenarnya bukan masalah informasinya ditutup, tetapi masalah ada informasi-informasi yang tidak tersedia untuk publik, terutama sekali untuk masalah hutang. Penarikan hutang, berapa jumlahnya, seperti itu. Di dalam dokumen itu hanya ada berapa jumlah hutang yang akan ditarik dalam tahun yang akan dibahas. Tapi tidak ada informasi mengenai berapa jumlah hutang yang sudah ada sekarang, berapa jumlah tunggakannya, jatuh temponya berapa, nariknya ke siapa, apakah itu bentuknya domestik atau bentuknya internasional. Itu jumlah itu, informasi tersebut masih ada. Sebenarnya ada dokumen lain yang memiliki informasi tersebut, cuman itu dipublikasikannya tidak bersamaan dengan ketika RAPBN itu diumumkan, sehingga akhirnya ya kita juga harus cari tahu juga gitu loh, harus nanya ke Kementerian Keuangan dokumennya ini apa gitu. Seperti itu. Sebenarnya informasi tersebut ada dan kalau kita minta itu diberikan, cuman tidak sesuai dengan apa yang periode publikasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Open Budget Index ini. Selain itu juga ada masalah terkait program-program. Kalau misalkan dilihat isi dari dokumen-dokumen RAPBN, nota keuangan dan segala macam, itu banyak informasi tentang keuangan. Tetapi nggak banyak informasi yang tidak berhubungan dengan keuangan. Contohnya misalkan di tahun 2020 ini kan ada banyak program PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Nah itu kan ada banyak bantuan sosial. Jadi pengaman sosial ya Mas. Ya, bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, misalkan informasi berapa jumlah masyarakat yang akan menerima bansos tersebut, berapa jumlah bansosnya per keluarga, dan informasi seperti itu juga nggak ada di RAPBN. Mungkin ada di dokumen lain, tapi itu harus dirilis bersamaan supaya masyarakat juga akhirnya punya informasi yang penuh, mungkin tidak dalam satu dokumen. Komprehensif ya. Komprehensif. Nah, terkait partisipasi, sayangnya rendahnya itu banyak di bagian pembahasan penganggaran. Memang sih ini prosesnya di DPR itu dipercepat ya, mungkin karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ya, itu yang dari hasil dari Perpu tersebut karena ini masalah pandemi. Cuman sangat sayang sekali kalau misalkan masyarakat itu dilibatkan dalam di DPR. Banyak sekali rapat-rapat itu saya lihat laporan-laporannya itu nggak ada masyarakat itu terlibat, hanya menjadi penonton di balkon. Apa tuh istilahnya? Penonton di balkon itu fraksi balkon katanya. Iya, fraksi balkon.
kemudian juga ada permasalahan partisipasi publik di proses musrenbang. Jadi proses musrenbang itu termasuk proses yang memang komplit, robust, tapi sayangnya tidak ada jaminan bahwa aspirasi dari masyarakat di bawah itu dibawa sehingga ke tingkat nasional, sedangkan yang kita periksa adalah di bagian nasionalnya. Kalau misalkan untuk bagian pengawasan sih kita sudah cukup bagus. Kenapa? Karena di independensi DPR, BPK, kualitasnya dari segi hukum, dari segi legalitas, independensi dan integritasnya juga sudah cukup bagus. Tapi memang kurangnya masih masalah kemampuan, ada beberapa kemampuan DPR dan BPK yang masih belum ada. Sebenarnya bisa diadakan sih dari undang-undang, misalkan untuk supaya setiap perubahan dalam DPR itu boleh memberikan rekomendasi walaupun nilai inflasinya itu berubah. Itu kan sekarang di undang-undang masih nggak boleh ya. Ya seperti itu. Oke, mungkin aku ingin menambahkan ya tadi yang konteks partisipasi ya Mas Uki ya. Itu 24 skor Indonesia itu kan sebenarnya stagnan ya dari tahun lalu ya. Tadi kau udah sebutin nama Mas Uki gara-gara ya aspek musrenbang tadi ya, debatable ya. Cuma memang di konteks IBP kita sebenarnya ingin ada upaya lah, ingin sebagai CSO ya tentunya kita pengen punya peran ya, punya peran, maksudnya berperan memfasilitasi bagaimana sih caranya supaya kita bisa meningkatkan angka partisipasi. Nah ini sebenarnya kalau berkaca ke negara-negara lain ya Mas Uki sama Mbak Beta, kayak semacam Korea yang kebetulan angka partisipasinya cukup tinggi ya, tertinggi ya. Mereka menerapkan yang namanya participative audit, di mana melibatkan masyarakat dalam konteks audit mereka, dan itu sudah dimulai perjalanannya dari sejak 1969. Saya pikir Indonesia bisa mengadopsi itu ya. Nah, IBP di sini ingin sekali memfasilitasi ini dengan BPK, bagaimana bisa melibatkan CSO dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan audit partisipatif. Bicara soal yang tadi Mbak Dede sampaikan partisipasi gitu ya, terus juga ini kan tersiar nih di berita-berita ya, Menteri Keuangan kita tuh sedang berbahagia karena memang masalah peringkat-peringkat itu ya, karena raihan-raihan prestasi mungkin boleh dibilang yang tadi sudah Mas Uki sampaikan, dan salah satunya ya di Asia Tenggara sendiri Indonesia berhasil mengalahkan beberapa negara gitu ya Mbak ya. Nah tapi kan tapi catatan kritis apa Mbak yang bisa kita lihat dari adanya hasil OBS ini, dan kemudian patut berbanggakah kita gitu? Gimana kalau menurut Mbak Dede sendiri? Menurut saya ya gini, jadi sebenarnya memang OBS ini seolah jadi sebuah ajang kompetisi ya. Mas Uki setuju ya? Setuju ya? Bisa jadi ya, kita kompetisi antar negara, which is itu suatu hal yang sangat normal ya. Tapi intinya sebenarnya ini sebuah instrumen untuk melakukan refleksi ya kepada pemerintah juga, apakah dengan angka-angka tersebut, scoring tersebut, kita melakukan suatu improvement, upaya untuk melakukan improvement ke depannya. Karena memang beberapa nilai kan stagnan terus ya sebenarnya. Gitu loh. Mau dibilang berbangga, boleh berbangga karena kita memang paling tinggi se-Asia Tenggara, tapi sebenarnya skor dengan Filipina itu tidak terlalu jauh ya. Memang Filipina itu langganan memang dari dulu karena partisipasi publik mereka sangat bagus sekali prosesnya. Mungkin karena kemarin waktu lagi zaman pandemi makanya ada proses yang menghilang, makanya skornya menurun. Tapi bisa juga tapi sebenarnya skor ini juga perlu menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia, karena skor stagnan ini tidak hanya terakhir yang 2019, tapi yang 2017 pun sama. Skornya pun tidak berubah jauh. Untungnya memang masalah transparansi itu selalu bagus karena sudah dimasukkan dalam peraturan-peraturan di tingkat kementerian untuk publikasi-publikasi yang tersebut. Jadi wajar ya kalau Bu Sri Mulyani berbangga hati ya. Karena memang OBS ini cukup prestis ya, instrumen yang cukup prestis gitu. Oke. Nah, sekarang aku pengen tahu nih dari Mas Uki selaku penelitinya gitu kan, apa sebetulnya Mas dampak real yang dirasakan oleh masyarakat gitu dari adanya peringkat OBS ini Mas?
Oke, jadi kalau open budget survey ini kan meneliti 3 hal ya, dari segi transparansi, segi pengawasan, dan dari segi partisipasi publik. Tentunya kalau misalkan kita buat masyarakat itu, kita bisa mengetahui bagaimana sih kualitas pelayanannya selama ini gitu loh, dan bagaimana sih kualitas sebenarnya proses penganggarannya, karena kan di publik itu kan apalagi sekarang menjelang pemilu pasti sudah mulailah fraksi-fraksi sudah mulai melakukan kampanye-kampanye, wah prosesnya seperti ini, pemerintah seperti ini, ya bisa melakukan pembelaan. Enggak kok, kalau dari di survei itu seperti itu gitu loh. Dan masyarakat juga bisa ngelihat hasilnya itu, misalkan dari misalkan dari segi transparansi. Kalau misalkan ada yang bilang anggarannya ditutup, ternyata enggak juga, karena buktinya ternyata tidak. Kalau dari segi partisipasi publik, bisa, karena partisipasi publik sendiri kalau misalkan ke situsnya IBP sendiri untuk melihat detail prosesnya, itu bisa dilihat partisipasi publik dalam partisipasi publik di setiap proses penganggaran, termasuk di lembaga. Jadi apakah DPR itu selama ini sudah menjaring proses partisipasi atau dengan baik atau tidak? Bagaimana dengan BPK di proses audit? Jadi ini buat masyarakat itu bisa tahu juga kalau misalkan ternyata ada di tahun selama assessment ini 2021, di tahun 2020 kalau ternyata DPR itu jarang sekali, bukan jarang, kalau saya ditulis itu tidak mengundang sama sekali masyarakat ketika proses pembahasan RAPBN tahun 2021. Teh Dede, apa yang ingin Teh Dede sampaikan ya, secara umum barangkali boleh untuk skop pemerintah misalnya, atau boleh kepada masyarakat, apa sih yang ingin Teh Dede sampaikan terkait gitu OBS ini ya? Tentang OBS ini. Kalau saya lihat sih, OBS ini sebenarnya memberikan semacam sense of assurance ya ke masyarakat ya, ketenangan. Setidaknya mereka tahu kemana uang saya pergi dan dipakai untuk apa, dan bagaimana pemerintah bisa menyajikan ke publik gitu loh, seperti ini. Makanya diwujudkan dalam bentuk scoring tadi. Tapi di konteks keseluruhan, IBP sih meyakini bahwa progress is possible. Jadi kita jangan terpaku dengan scoring itu, tapi bagaimana sih pemerintah melakukan upaya-upaya tadi untuk tetap meningkatkan performa manajemen keuangan publiknya. Kita boleh nggak sih kita ucapkan selamat dulu mungkin untuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah? Boleh lah untuk ya. Kementerian Keuangan, selamat ya. Keren loh, dari Selamat. atas Filipina. Untuk Kementerian Keuangan ya. Ya ada beberapa lembaga Kementerian Keuangan, tapi Kementerian Keuangan, BPK, DPR. Iya, seluruh peran beberapa kementerian dan lembaga ya. Ya, mudah-mudahan nanti yang nilainya masih belum bagus. Partisipasi. Betul. Tetap tingkat partisipasi, terutama jangan sampai lagi ada fraksi balkon. Fraksi balkonnya diundang untuk bersaksi. Yes. Harus ngomong. Ya, seperti itu. Iya, jadi di balik peringkat ini masih banyak juga PR-PR-nya yang perlu diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi, dan jangan khawatir bahwa kita nih sebagai CSO pasti selalu mendukung, begitu ya Teh ya? Iya, menjalankan peran kita ya. Betul, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini obrolan kita tentang OBS, dan lebih kalau teman-teman mau lebih mengetahui ya lebih jauh lagi tentang OBS ini, dan ingin turut mengawal pelaksanaan, terus memantau hasilnya gitu ya, bisa diakses di International Budget Partnership ya Mbak ya, .org ya. Dan juga ada juga hasil OBS 2021 di website www.seknasfitra.org ya. Makasih banyak, selamat siang. Terima kasih banyak Mas Uki sekali lagi, sama Mbak Dede, sehat selalu. Salam transparansi. Salam transparansi. Salam transparansi.